Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau bahas pengalaman pemakaian empeng pada anakku Linka dan perjalanan mencari empeng yang disukai anakku. Tips memilih empeng untuk anak, serta review penggunaan empeng setelah 6 bulan pada anakku. Oh iya, sebelum lanjut lagi, jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel aku ini. Terima kasih. Penggunaan empeng memang pro kontra ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka yang kontra maupun yang pro, karena penggunaannya memang ada manfaat dan kekurangannya masing-masing. Kebetulan, aku adalah tipe ibu yang menggunakan empeng untuk menenangkan anakku yang kedua, Linka. Menurut kondisiku saat ini, empeng memiliki manfaat untukku dan anakku. Karena aku ibu anak 2 tanpa nani dan ART. Empeng sangat membantu membuat anakku Linka tenang ketika aku harus mencuci dan mensterilkan botol, membereskan rumah, pumping, mengurus kakaknya, atau bahkan sekedar ke toilet. Sebelumnya, aku benar-benar buta tentang empeng, karena anakku yang pertama, El, dia nggak pakai empeng dan dot sama sekali. Yang aku tahu soal empeng adalah dulu pas aku SMP, sepupu aku tuh pakai empeng dari bayi dan katanya kalau anak dikasih empeng nanti giginya nggak akan rata atau bahkan jadi maju. Tapi aku lihat sepupuku, dia nggak seperti itu giginya, dia rata. Dan sekarang dia udah besar, udah SMP, giginya pun sekarang rapi dan bagus ya. Tanteku anaknya 3, dia cukup kerepotan mengurus sepupuku yang paling kecil, jadi empeng membantu sekali, membuat sepupuku lebih tenang. Aku sama sekali tidak melihat dampak negatifnya, malah banyak positifnya. Tanteku jadi bisa sambil mengerjakan pekerjaan lainnya. Melihat dari situ, aku mulai ingin mencoba pakai empeng. Karena aku harus mengerjakan pekerjaan rumah, online shop, dan mengurus 2 anak. Jadi, aku mulai searching soal dunia perempengan. So, aku tanya di forum ibu-ibu, di grup WhatsApp, empeng apa sih yang paling rekomen? Bertanya mengenai pengalaman mereka, empeng apa yang bagus dan cocok di anaknya. Lalu, keluar 3 macam merek empeng yang paling banyak direkomendasikan. Semuanya adalah brand terkenal dan terpercaya dari segi bahan maupun kualitasnya. Mudah dicari, banyak dijual di baby shop maupun marketplace dan harganya relatif murah. Empeng dari Huki, Pigeon, dan Dr. Brown. Nah, untuk yang Huki ini aku beli harganya 24.000, murah banget. Dengan harga segitu aku udah dapat 2 kemasan blister isi 2 empeng, punyaku warna kuning dan hijau. Ada juga yang paket biru dan pink. Ini nggak ada gambarnya ya, ini hanya ada tulisan baby Huki seperti ini. Untuk bahan dotnya ini silikon, BPA free, agak gepeng ya bentuknya kayak gini, jadi dia bulat, bentuknya bulat. Semakin ke bawah dia mengecil bentuknya. Di belakangnya ini ada gagang untuk memudahkan bayi memegang empeng sendiri. Perisainya terbuat dari bahan polipropilen, BPA free, dan dapat disterilkan, jadi double aman ya. Empeng ini dapat digunakan sejak bayi berusia 0 bulan. Empeng ini juga disertai tutupnya, jadi mudah untuk menjaga kehigienisannya saat empeng tidak dipakai. Nah, ini belakangnya ini shield atau perisainya ini berlubang-lubang ini ya. Nah, ini ada lubangnya. Biasanya ketika bayi menggunakan empeng, mereka akan menghisap dengan kuat, sehingga shieldnya tertekan ke bagian mulut dan bahkan hidungnya. Jika shield tidak diberi sirkulasi udara, kulit bayi bisa iritasi dan bahkan tidak bisa bernapas. Empeng ini nanti terbalik ya teman-teman. Nah, ini bentuk dan gambarnya simetris, jadi tidak khawatir terbalik dan tidak khawatir tidak nyaman di mulut bayi. Selain mendapatkan 2 empeng dalam 1 kemasan, empeng ini telah mengantongi sertifikat halal MUI. Bagi Anda yang mengusung gaya hidup halal, produk ini adalah pilihan ideal. Kemudian yang kedua ini adalah empeng pigeon. Pigeon ini aku beli di baby shop, harganya sekitar 20 ribuan. Banyak pilihan warna dan gambar, gambarnya lucu-lucu. Seperti ini bentuk dotnya. Bentuk dotnya bahannya silikon, BPA free, aman ya untuk bayi. Bentuk dotnya bulat, kecil seperti ini. Bulat, dia nggak gepeng ya, dia bulat, tapi kecil. Nah, tapi semakin ke bawah dia semakin tipis, semakin pipih nih. Nah, bentuk seperti ini diklaim dapat memudahkan gerakan menghisap.
Pigeon ini juga memiliki gagang untuk memudahkan bayi memegang empeng sendiri. Shieldnya juga berlubang seperti ini sehingga ada sirkulasi udara saat bayi menghisap empeng. Dilengkapi dengan tudung pelindung seperti ini, ada tutupnya untuk melindungi dot saat tidak digunakan agar tetap steril. Empeng ini nanti terbalik ya, untuk gambarnya dia simetris, jadi kita akan tahu mana bagian atas dan bawahnya. Kemudian yang ketiga ini adalah empeng dari Dr. Brown. Nah ini aku beli harganya 60.000, ada dua pilihan warna biru dan merah. Aku pilih yang merah ini karena menurutku lebih lucu. Bentuknya seperti ini ya. Nah ini lucu banget, jadi nanti saat bayi menghisap kita bisa ngelihat gerakan mulutnya. Nah seperti ini lucu banget ini. Nah ini bahannya 100% medical grade silikon, jadi bahannya full silikon sehingga aman dan nyaman dihisap oleh bayi. Material yang digunakan semuanya aman, bahkan telah teruji BPA free sehingga teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan bahan-bahan yang digunakan. Namun tetap pastikan ya untuk mencuci dan mensterilkan empeng setelah digunakan dan disimpan di wadah kedap udara seperti ini. Nah ini nggak satu paket ya dengan wadahnya. Ini wadahnya ini aku beli sendiri. Jadi emang kekurangannya empeng ini itu hanya dapat empengnya aja, nggak ada tutup pelindungnya. Jadi kita harus menyiapkan wadah kedap udara sendiri seperti ini. Jadi agar empengnya ini tetap steril dan untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Dotnya berbentuk bulat seperti ini, bulat seperti dot botol susu, cocok digunakan untuk usia 0-6 bulan. Ini juga sama memiliki gagang. Nah, empeng Dr. Brown ini bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, kayak gini. Ini seperti kupu-kupu, sehingga pada bagian tengahnya tidak menyentuh bagian hidung maupun dagu. Siripnya sama juga berlubang-lubang. Kekurangannya empeng ini hanya satu aja ya. Tadi nggak ada wadahnya, jadi kita harus beli wadah sendiri. Dotnya ini lebih panjang dibandingkan dengan pigeon maupun hoki. Seperti ini ya, kita lihat perbedaannya. Nah, kelihatan ya bedanya. Kelebihan Dr. Brown ini semuanya full silikon. Nah kalau yang ini nih keras, bagian pelindung perisainya ini dia keras. Dari ketiga empeng ini hanya ada satu empeng yang anakku suka, yang lainnya anakku nggak mau pakai, yaitu empeng yang ini, yang dari Dr. Brown ini. Anakku suka banget sama empeng ini. Dia saat dikasih empeng ini dia langsung mau ngenyot lama banget. Sepertinya anakku suka empeng ini karena bentuk dotnya ini bulat, seperti bentuk dot botol susu anakku, yaitu pigeon. Nah yang ini kayak gini bentuk dot botol susu anakku, bentuknya seperti ini. Untuk teman-teman yang masih bingung mencari empeng untuk anaknya, coba cari empeng yang sesuai dengan bentuk dot botol susu bayi. Memilih empeng yang sama dengan dot botol susu bayi bisa memperkecil kemungkinan empeng ditolak oleh si kecil. Serta pilihlah empeng yang sesuai dengan usia bayi. Karena ada empeng yang berukuran kecil yang dirancang khusus untuk newborn, dan ada juga empeng yang dikhususkan untuk bayi berusia di atas 6 bulan. Kenapa aku juga suka anakku pakai empeng? Karena selain memberi efek psikologis menstabilkan dan menenangkan bayi, empeng juga mencegah bayi agar tidak menghisap jarinya sendiri. Bisa dipakai untuk menidurkan bayi, jadi tidak ngempeng di payudara sehingga bisa ditinggal untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Soalnya pengalamanku dulu saat menyusui kakaknya, dia ngegantung terus kalau tidur, ngegantung ngempeng di payudara. Jadi saat payudara dilepas, dia langsung nangis, bangun, sehingga aku nggak bisa kerja sama sekali. Tapi itu balik lagi ya, kembali ke pilihan masing-masing, karena jelas ada sisi positif dan negatifnya. Untukku, empeng lebih banyak manfaatnya dalam mengasuh anakku. Selama 6 bulan pemakaianku, empeng ini sangat membantuku, anakku lebih tenang dan lebih mudah tidurnya. Nah, itu tadi pengalaman pemakaian empeng pada anakku Linka. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.